Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Adit, di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, sekarang sudah masuk ke bab yang terbaru, yaitu menjadi pembaca yang efektif. Nah, nanti kita diterangkan lebih jauh apa itu pembaca, terus gimana sih cara baca yang efektif. Yuk kita mulai. Ya, yang pertama kita lihat dulu di sini pengertian membaca ya secara dasar adalah kegiatan memahami bahasa tulis yang disampaikan oleh penulis. Ya jelas lah ya. Kegiatan memahami, oke, berarti kalau di sini membaca efektif harus sampai paham. Kita beri warna merah ya, memahami bahasa tulis yang disampaikan oleh penulis. Jadi syaratnya juga harus bahasa tulis ya, nggak boleh lisan, namanya juga membaca gitu ya. Nah ini bahasa tulis yang disampaikan oleh penulis. Kita lanjut lagi. Ini jenis bacaan itu ya memang ada banyak sekali gitu ya. Kalau sekarang kayak zaman dulu gitu ya. Ya saya juga nggak ngalamin sih. Nah jenis bacaan itu ada buku ya. Terus bisa juga chatting kalian ya. Saya garis miringin karena kalau misalkan bahasa asing itu ditulis itu wajib dicetak miring. Kalau kalian nggak bisa nulis miring misalkan ditulis tangan itu bisa digaris bawahi. Ada juga bisa baca-baca beranda ya, Facebook timeline kalau misalkan itu, atau lini masa, atau bisa lihat-lihat di deskripsi Instagram atau caption Instagram. Tapi kalau buku ya itu cuma ada dua, yaitu fiksi dan non fiksi, dan harus kalian ingat nulis non fiksi itu harus digabung ya, tidak dipisah. Nah kayak gini ya, non fiksi, nah digabung tulisannya. Jadi apa sih fiksi dan non fiksi? Nah ini dia, kita jelaskan ya. Kita masuk ke buku fiksi ya. Jadi buku fiksi ini fungsinya untuk apa sih? Ngapain kita baca buku fiksi? Buku fiksi ini adalah buku yang seperti novel misalkan, cerpen, yang itu tuh imajinasi si penulis, jadi bukan kejadian sebenarnya. Nah kenapa kita harus baca buku fiksi? Yang pertama ya bisa menambah wawasan juga gitu ya, dari misalkan ada aspek-aspek kehidupan yang bisa kita ambil, atau pesan moral yang bisa kita ambil ya. Terus yang kedua apa, bisa memupuk minat baca ya. Otomatis kan nggak mungkin ya begitu lahir kita dibacain buku tentang misalkan biografi siapa gitu ya, nggak mungkin, pasti dibacain cerita dongeng sebelum tidur ya. Memupuk minat baca ya. Yang ketiga ya menambah kreativitas kalian supaya kosakata kalian bertambah menjadi lebih banyak dan kaya. Dan selanjutnya kenapa itu, apalah buku arti non fiksi ya, dan apa fungsinya untuk kita. Buku non fiksi itu sangat simpel dan mudah, yaitu buku paket sekolah kalian itu non fiksi, atau ensiklopedia, Wikipedia, pokoknya artikel-artikel yang merupakan kejadian sebenarnya dan dapat dibuktikan faktanya. Jadi fakta itu harus dibuktikan, bisa dibuktikan, bisa ada teorinya, teori dari siapa misalkan, itu bisa dibuktikan. Nah non fiksi ini biar apa sih fungsinya? Ya menambah pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Jadi ada yang teknis dan populer. Populer tuh misalkan pengetahuannya turun hujan seperti apa, nah itu populer gitu, yang terjadi di lingkungan kita. Kalau yang teknis-teknis tuh yang kita tuh jarang menemukannya gitu ya, bahkan bahasanya pun aneh-aneh, misalkan astronomi gitu ya, nggak semua orang kan perlu itu gitu. Oke, kita bahas sih dulu ya mengenai rangkuman. Apa sih rangkuman dan seperti apa cara rangkumnya. Jadi di bab ini kalian disuruh sebenarnya mengomentari satu buku ya, baik itu buku fiksi dan non fiksi, serta nanti ada rangkumannya sedikit. Jadi rangkuman itu hanya mengambil gagasan pokok ya, fungsinya untuk meringkas supaya lebih mudah diingat ya, gagasan pokok atau ide pokoknya saja. Jadi nggak usah satu buku kalian salin semua, enggak lah. Jadi cuma ambil yang penting-pentingnya saja atau pokok kalimatnya saja. Nah apa saja sih yang bisa ya, karena di buku fiksi dan non fiksi ini kalian hanya ditugaskan untuk mengomentari dan merangkum gitu ya. Nah ini dia adalah unsur-unsur yang membangun buku non fiksi dulu ya yang kita bahas. Nah di buku non fiksi itu ada covernya, jadi di depan bukunya pasti ada gambarnya gitu ya, gambar-gambar yang menarik perhatian, karena kayak pepatah don't judge a book by its cover gitu ya. Sebenarnya ya memang harus dijudge gitu. Cover itu adalah tampilan utama dari buku itu gitu. Kita mau beli buku misalkan, kita random banget gitu ya, mau beli buku apapun yang menarik menurut kita misalkan. Nah pasti yang kalian lihat itu dari cover dulu kan, nggak mungkin tiba-tiba tahu isinya. Nah jadi cover ini sangat penting untuk dikomentari.
rincian subbab buku nanti kita lihat biasanya ada di daftar pustaka ya. Ini karena non fiksi ya. Judul subbab nanti yang atasnya, terus isi buku ya jelas isi buku. Nanti ada cara penyajiannya. Nah, dia mau seperti apa penyajiannya? Mau dibikin seperti misalkan kalau biografi itu mau seperti apa? Misalkan mau dijadiin per bab, misalkan per babnya itu misalkan lahirnya atau orang tuanya dulu bab 1 dan bab kedua lahirnya, zamannya seperti apa. Atau bisa aja langsung ke orangnya. Dia orangnya misalkan siapa ya? Soekarno misalkan. Soekarno itu langsung ke Soekarnonya. Nah, pokoknya banyak banget cara menyajikannya Soekarnonya. Terus misalkan apa yang sudah dilakukan Soekarno itu tergantung si penulisnya mau seperti apa, dan ini sangat bisa dikomentari oleh kalian. Cara menyajikan isi buku ini biasanya ya ada yang suka ada yang enggak gitu ya, karena sangat apa ya pribadi untuk si pembacanya. Nah, yang keenam itu adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan jelas ini ada bahasa yang sangat teknis yang membuat kadang kepala saya juga pusing gitu ya kalau bahasanya terlalu teknis. Ya lu mau menambah ilmu malah membeli bodrek misalkan gitu ya karena sakit kepala gitu ya menghafalkan bukunya. Nah, tapi ada juga buku non fiksi yang memang enak untuk dibaca gitu ya. Enak untuk semua kalangan dan bahasanya sangat populer. Kalau misalkan ada yang bahasanya yang tidak mengerti, biasanya ada footnote ya di bawahnya menjelaskan misalkan artinya matahari itu apa gitu, itu ada footnote-nya misalkan di bawahnya gitu. Nah, kita lihat yang ada di buku fiksi. Nah, ini fiksi yang kesukaan kalian biasanya kalau misalkan disuruh baca pasti milihnya buku fiksi. Yang pertama sama ada cover dari bukunya atau halaman depan gitu ya. Yang kedua rincian subbab buku, tapi ya judul subbab juga ini cuman kadang ada kadang enggak gitu. Tidak semua novel atau cerpen tuh ada intinya gitu ya, enggak semuanya ada. Jelas ada tokoh dan penokohan, ini yang berbeda gitu ya. Ini udah mulai berbeda, tokoh dan penokohan. Tokohnya siapa aja, penokohan itu pemberian sifat pada tokoh. Tema cerita, tema ceritanya juga kita bisa komentari. Tema ceritanya misalkan percintaan gitu ya. Cintanya udah terlalu basi Pak, tidak relevan dengan kehidupan zaman sekarang, silahkan komentari. Bahasa yang digunakan, bahasa yang digunakan ini ya jelas lah. Kalau misalkan buku fiksi bahasanya terlalu berat, siapa yang mau baca? Tapi mungkin ada lah ya kalangan-kalangan akademisi yang memang tujuan mereka ya memang membaca-baca buku yang seperti itu. Cuman untuk kalian kayaknya jarang deh kalau cari buku-buku fiksi yang bahasanya tuh aneh gitu ya, bahasanya teknis sekali gitu. Penyajian alur cerita, nah ini ya alur itu ada maju, mundur, ada yang campuran gitu ya, maju, mundur, campuran. Itu banyak digunakan sekarang biasanya yang campuran karena lebih bisa menambah bab-babnya supaya bukunya lebih tebal biasanya kayak gitu. Kalau saya baca buku-buku sekarang memang campuran biasanya. Nah, ini cara mengomentarinya si buku fiksi dan non fiksi. Saya perbesar dulu. Nah, apa judul dan tema buku? Nah, itu bisa kalian tulis nanti di bagian identitas. Apa bidang ilmu? Ini yang non fiksi ya. Apa bidang ilmu yang dibahas di dalam buku tersebut? Nah, misalkan astronomi, geografi ya bisa jadi, atau ya autobiografi. Nah, itu silahkan ditulis. Apa garis besar dari isi, apa isi tiap bab. Nah, itu bisa kalian rangkum gitu ya per babnya. Bisa kalian ambil pokok-pokoknya dari tiap rincian subbabnya juga. Apa buku ditunjang oleh gambar. Nah, ini kalian bisa komentari apakah buku itu ada gambar yang mendukung atau ilustrasi bahkan foto-fotonya, kan ini buku non fiksi ya, supaya kalian lebih paham. Karena buku non fiksi itu benar-benar kita tuh mengawang-awang, kita membaca hal yang kita tidak tahu gitu kan ya, supaya lebih mudah mencernanya. Selain dengan tulisan, biasanya juga ada foto dan gambar ya. Kalau misalkan nggak ada gambarnya, silahkan kalian komentari, mempersulit gitu, tulis aja sama kalian. Bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku, apakah sistematikanya mudah diikuti? Nanti itu biasanya di daftar isi ya. Apakah bahasanya mudah dipahami? Ya, itu bisa kalian komentari juga. Kalau kalian tidak mengerti, jelaskan kenapa tidak mengertinya gitu, di bagian mana yang tidak mengerti kaliannya. Bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Nah, ini dia biasanya kan membukanya. Kata saya tadi banyak cara orang menulis bab gitu, bisa dari mana dulu kemana gitu, dan terakhirnya mungkin mengakhiri tulisannya. Mungkin kalau misalkan tokoh itu meninggalnya seperti apa, misalnya suka ada yang kayak gitu, atau enggak diakhiri dengan tidak sampai meninggal, bisa aja diakhiri karya terakhirnya gitu. Jadi nggak diceritain ketragisan dari tokoh tersebut, tokoh nasional biasanya. Nah, kita lihat dari mengomentari buku fiksi, biasanya ini lebih banyak ya mengomentarinya karena memang pengetahuannya juga sangat umum gitu ya.
Bagaimana, sama ini temanya bisa kalian komentari, pengarang ya, latar ceritanya seperti apa, ini bisa juga kalian komentari. Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh, misalkan ada yang tokoh tiba-tiba jahat, tiba-tiba baik, itu bisa kalian komentari gitu ya. Tiba-tiba berubah jadi antagonis, tiba-tiba jadi protagonis, atau tiba-tiba jadi malaikat sekali gitu ya. Itu bisa kalian komentari. Atau tiba-tiba ada tokoh yang datang-datang dia merubah seluruh isi cerita gitu. Yang itu yang bisa kalian komentari, ini gak jelas banget nih tokoh, misalkan datang-datang tiba-tiba melakukan A dan melakukan B, misalkan kayak gitu. Bagaimana pilihan kata yang digunakan oleh pengarang. Nah ini kata-katanya, kalau ada terelie itu biasanya kata-katanya pusing ya, kalau saya baca juga sama pusing saya juga. Nah kalau bahasa-bahasa yang cerita-cerita dari Wattpad itu ya, kalian biasanya mudah dipahami karena yang menulis juga biasanya remaja. Apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan, kekuatan untuk membangun cerita? Ya jelas lah. Kalau misalkan ini, apakah buku itu menarik jalan ceritanya untuk kalian? Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa alasannya? Nah itu dia cara mengomentari buku fiksi. Nah dari sini kita belajar ya, sebenarnya ini bab itu memang harus praktek gitu. Kalian tuh harus membaca tiap hari 15 menit kalau di pelajaran saya. 15 menit membaca buku fiksi atau non fiksi. Nah, di akhir bab ini bab terakhir sekali, itu kalian harus merangkum dari buku fiksi dan non fiksi, tapi karena tidak, ini menjadi pengetahuan untuk kalian saja gitu. Nah, kita lihat lagi di bagian sini ya. Saya tampilkan dulu. Ini dia yang tadi Bapak sebut, ini bab ya. Ini subbabnya nih, biasanya kecil-kecil kayak gini subbabnya. Nah kalian bisa ngerangkum, misalkan adik kecil dan buku Humalnya ini bisa kalian rangkum per satu ini ya. Ini bisa dijadiin satu kalimat per rincian subbab gitu. Jadi kalau kalian ngerangkum itu lebih mudah. Kalau ada yang kayak gini ya, cuman untuk buku non fiksi gitu, buku fiksi itu jarang ada kayak gininya. Kalaupun ada ya alhamdulillah, jadi kalian gampang untuk merangkumnya. Nah ini cara mengomentari bukunya, yang tadi ini saya dari buku kebetulan terus dijadikan PowerPoint. Misalkan ini mau mengomentari dari isi buku. Buku ini menginformasikan banyak hal tentang titik-titik gitu ya, yang bermanfaat bagi titik-titik. Isinya cukup padat dan lengkap. Penjelasannya buku tentang titik-titik, kalian jelasin lagi gitu, sangat memadai. Jadi buku ini menunjang kalian untuk menambah wawasan. Bagi yang menyukai bidang misalkan astronomi, buku ini layak dikoleksi. Contohnya kayak gitu ya. Tema yang diangkat sangat menarik namun tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. Nah kalau kalian merasa nggak ada footnote-nya, ada bahasa-bahasa yang aneh dan kalian tidak mengerti serta tidak ada penjelasan di kalimat selanjutnya, bisa kalian komentari seperti ini. Informasi tentang titik-titik seharusnya diuraikan lebih rinci. Nah yang kalian tadi bilang nggak ngertinya sebelah mana. Secara keseluruhan buku ini hanya menginformasikan hal yang telah diketahui umum. Lah ngapain baca buku ini gitu ya jadinya. Nah, kita lihat cara mengomentari ke bahasanya. Kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer yang kata saya tadi. Jadi bahasanya tidak teknis. Buku ini juga mudah dipahami bagi orang yang bukan dari bidang. Misalkan saya tuh bukan orang astronomi gitu, tapi saya ngerti kalau baca buku itu. Istilah khusus yang digunakan dijelaskan dengan ungkapan bahasa sehari-hari. Oh, ini kebalikan dari yang tadi ya. Ini orangnya pura-pura ngerti gitu ya. Penulis menggunakan kalimat kompleks yang tidak mudah dipahami. Pembaca awam akan kesulitan memahami isi buku karena banyak digunakan istilah teknis tanpa disertai penjelasan. Oh ini contoh yang bahasanya tuh yang kata saya tadi teknis gitu. Yang atas itu yang bahasanya populer atau dimengerti oleh semua kalangan. Nah kita lihat dari, bisa juga kita mengomentari tampilan fisik ya. Contoh misalkan gambar dan ilustrasi menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku. Nah ini kata saya juga kalau misalkan buku non fiksi itu kalau tanpa gambar tuh rada bagaikan sayur tanpa garam gitu ya, kalau kata lagu tuh bagaikan ambulan tanpa wiu-wiu gitu ya. Warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu. Ini kalau misalkan negatif komentarnya, misalkan terlalu banyak warna itu malah jadi pusing ke kaliannya. Ilustrasi kartunnya menarik dan menyegarkan. Ini contoh yang menurut dia katanya kartunya keren gitu ya. Meski tebal, membaca buku ini tidak membosankan karena ilustrasinya kaya. Oh ya, kaya itu banyak berarti gitu ya. Seperti buku anak-anak. Kita lihat lagi ke bawah. Ini bahasanya bisa menggunakan majas ya. Membaca buku ini senikmat minum susu, persis seperti judulnya. Ya, misalkan ini bahasa yang teknis mudah dicerna misalkan itu karena ada penjelasan lebih detail. Ini contoh buku fiksi. Misalkan ini contoh buku fiksi, yang tadi dari tadi non fiksi ya.
Saya senang bisa membaca lagi karya terbaru Joko Lelono. Imajinasinya sangat kuat, membangun plot cerita fantasi lokal yang nggak kalah keren dengan fantasi asing. Jadi kalau bisa dilihat dari sini, kalau merangkum atau mengomentari buku ini di bab ini, itu boleh menggunakan bahasa yang tidak baku gitu, yang penting dimengerti oleh pembaca. Nah, ini contoh merangkum komentar secara utuh gitu. Nah, yang pertama itu harus ada identitas ya, jelas harus ada identitas. Di sini lihat, ada bukunya, judulnya apa gitu ya. Nah, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, terus cetakannya keluarnya kapan gitu. Dan ini yang kalian baca tuh cetakan keberapa, karena bisa jadi ada cetakan 1, 2, 3, bisa sampai 9 malah. Tebalnya berapa, kalau misalkan ada ISBN-nya, tulis berapa ISBN tuh izinnya. Nah, di bawahnya itu ada ringkasan mengenai bukunya. Nah, bisa juga di paling bawahnya lagi, ini adalah kalian mengomentari buku tersebut, apakah kalian suka atau tidak dari tadi yang Bapak contohkan. Ya, mungkin seperti itu aja, ini menjadi pengetahuan saja. Untuk tugasnya mungkin karena sudah tidak ada waktu lagi ya, kalian harus benar-benar padat, sudah ini langsung ulangan, ini yang akan keluar di ulangan. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, silahkan tanya lewat WhatsApp gitu ya, atau telepon aja. Pasti Bapak balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.